Baru-baru ini banyak kita temui berita mengenai mikroplastik yang mencemari ekosistem. Sungai dan laut adalah satu kesatuan. Jika sungai tercemar, tidakkah itu berdampak pada kondisi laut? Permasalahan tersebut didukung oleh pendapat dari ilmuwan Callenberg bahwa sekitar 10% dari semua sampah plastik akan berakhir di lautan, hingga berbentuk partikel-partikel yang sangat kecil yang nantinya akan berpengaruh terhadap spesies laut kurang lebih 88%. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,13% dari tahun 2021, sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah limbah dan sampah. Limbah tersebut sebagian besar diakibatkan oleh plastik yang kemudian terurai menjadi mikroplastik. Mikroplastik yang terakumulasi di dalam tubuh biota potensial mengakibatkan terganggunya rantai makanan, penyumbatan saluran pencernaan, dan bersifat karsinogenik bahkan kematian. Sayangnya, belum banyak teknologi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, tim kami dengan Ketua Graciela beranggotakan Dia, Zahrani Finda, dan Mistina, serta didampingi oleh Bu Yeni sebagai dosen pembimbing mengusulkan sebuah alat baru dengan nama CleanTech, berupa alat pemisah mikroplastik dalam air berbasis IoT dengan metode Ferrofluid Magnetic sebagai penanggulangan water pollution. Cara kerja alat ini diintegrasikan dengan sistem IoT sebagai controlling dan pengoperasian alat. Hardware sistem IoT yang kami gunakan berupa relay 4 channel, sensor turbidity, sensor ultrasonic, microcontroller ESP8266, dan motor servo. Terdapat sebuah mobile apps yang memonitor jumlah sirkulasi air, waktu penghidupan elektromagnetik, ketinggian air, waktu ferrofluids keluar, dan tingkat kekeruhan air. Pengoperasian alat diawali dengan menghidupkan pompa yang akan dimasukkan ke dalam sebuah wadah berisi air. Dalam hal ini, air telah diatur dan dikondisikan. Setelah pompa bekerja dengan cara menghisap, air tersebut akan memasuki kotak hitam berisi filter yang berfungsi untuk memisahkan suatu zat atau substansi yang tidak penting dari air, seperti gumpalan lumpur atau kotoran lainnya. Setelah air tersaring dari gumpalan lumpur, air masuk ke dalam bak. Di saat yang bersamaan, terdapat dua wadah berisi minyak olea dan magnetite. Dengan menggunakan sensor ketinggian air, pompa air dinonaktifkan. Wadah berisi minyak oleat akan masuk ke bak terlebih dahulu, dilanjutkan wadah kedua yang berisi magnetite disemprotkan ke dalam bak dengan perintah dari sistem. Setelah air tersebut tercampur dengan ferrofluids, maka pompa kedua akan dinyalakan dan mensirkulasi air selama kurang lebih 10 menit. Apabila mikroplastik telah terikat oleh ferrofluids, maka elektromagnet yang dihubungkan oleh plat besi dihidupkan berdasarkan algoritma IoT. Alhasil, substansi tersebut akan tertarik pada plat besi. Setelah air bebas dari gumpalan mikroplastik dengan ferrofluids, maka air akan disaring lebih lanjut untuk menjernihkan dari sisa-sisa gumpalan substansi. Berikut ini merupakan uji coba alat kami secara manual terlebih dahulu. Namun, masih didapatkan beberapa permasalahan dalam pengujian alat kami, seperti flow rate air masih kecil, ada ferrofluids yang menggumpal pada salah satu sisi, dan magnetic field-nya yang masih rendah. Kendala-kendala tersebut kemudian dapat diselesaikan dengan mengubah desain alat, khususnya pada bagian pompanya, dengan cara menaikkan kecepatan putaran fluidanya menjadi lebih tinggi, mengubah sumber magnet dengan menipiskan plat besi dan membuat induksi elektromagnetik dengan dilapisi isolator, serta mengubah bentuk desain plat besi menjadi sekat-sekat seperti sirip agar air dapat tersirkulasi dengan merata. Sekian dari kami, terima kasih.